Para sahabat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya ingin membagikan tentang setrika ya. Jadi bicara soal setrika karena memang setrika ini sering rusak ya. Kenapa sering rusak? Padahal kadang-kadang belinya belum lama kok cepat rusak. Jadi ada beberapa hal yang membuat setrika ini cepat rusak ya. Nah ini contohnya setrika yang ini yang saya sudah buka nih ya. Jadi kalau ini namanya bagian elemen, kalau elemen ini tidak rusak ya, jadi ini awet ini. Jadi walaupun sudah berantakan begini, tapi ini elemen masih utuh ya. Kalau dicolokin kabel di sini dan di sini ini, nah tapi ini nggak rusak ya ininya apa. Nah, oh ini nih, ini ada fuse di sini, ada fuse. Ini fuse-nya. Kalau fuse-nya putus ya nggak nyambung ya, mungkin bisa diganti fuse-nya. Ini ada fuse. Nah, ini kan nyambung ke sini, dari sini nyambung ke sini, ke sini, ke sini ya. Nah, ini kabel ke fuse ini, ke sini, ke sini. Ini terus oh ini ya, jadi ini dan sini ya. Kalau listriknya sini dan sini disambung, ini masih panas ya, ini masih belum rusak. Jadi terlihat dari sini sambungan, kalau ada ya, kalau nggak panas ini mungkin kemungkinan ini ya putus fuse nya. Atau nah ini bisa juga nih, ini nggak main nih. Ini kalau sudah nggak bisa, ini namanya termostat. Kalau termostatnya sudah nggak main ya, jadi panasnya tetap aja gitu, tidak bisa dinaikkan dan diturunkan, nggak bisa. Ini namanya termostat. Termostatnya kalau di setrika itu ya manual karena dia panas ya, panas. Nah gini, jadi kalau dilihat di semua setrika model setrika listrik begini itu ya, atau selalu ada bagian yang plastik ya, plastik karena kan sewaktu kita muter nih, muter termostat, jadi ada bagian yang tinggi, temperatur tinggi dan temperatur paling rendah nih. Nah di sini tulisannya apa nih, nggak kelihatan. Yang ini high, ini low. Ini high berarti kalau kesini, semakin kesini semakin temperaturnya semakin tinggi gitu ya, putar kesini semakin tinggi. Nah ini harusnya dijaga pada temperatur, jangan sampai terlalu tinggi. Kalau temperaturnya terlalu tinggi, akhirnya walaupun plastiknya tahan panas tapi lama-lama getas. Nah plastik yang getas itu mudah patah ya, jadi waktu digoyang-goyang lama-lama patah. Selain itu juga ada kecenderungan mengkerut ya, mengkerut plastiknya, karena plastik mengkerut terus jadi kendor, jadi pegangannya koclak. Ini pegangannya akan koclak ya pada setrika yang baru. Jadi kalau terlalu panas itu sebaiknya kalau mau menyetrika, kalau mau panas dipanaskan, kalau sudah turunkan lagi ya. Jadi turunkan lagi itu, jadi itu nanti ya bisa lebih awet setrikanya dengan cara begitu ya. Jadi kita sekali-kali butuh yang panas tinggi, mungkin karena kainnya tebal atau semacam selimut gitu, jadi butuh panas tinggi. Nah, tetapi kalau sudah menyetrika dengan panas yang tinggi itu selesai, kemudian dikembalikan ke mode rendah atau seperlunya atau menengah ya, menengah tergantung dari jenis kainnya, jangan pakai tinggi terus. Nah itu tipsnya begitu supaya setrikanya awet. Nah ini kalau ini kan termostat ya, termostat kalau ini.
Jadi termostat misalkan ini katakanlah temperaturnya pada temperatur ini, kalau temperatur tinggi itu bisa sampai 200 derajat ya. Kalau tinggi itu lebih, bahkan bisa lebih karena ini besi. Temperatur besi bisa 100, bisa 200 ya. Nah ini kasar nih. Ini berarti kainnya mungkin kain sintetis. Kain sintetis itu plastik ya. Kalau terkena panas agak tinggi dia meleleh. Nah ini bekasnya ada nih ya. Ini bekas lelehan. Nah ini karena panasnya terlalu tinggi, jadi tidak boleh terlalu tinggi. Jadi lebih baik kainnya disemprot pakai air gitu ya, kainnya semprot pakai air. Karena ini temperatur setrika itu sudah lebih tinggi dari 100 derajat, pasti air menguap ya. Kalau di setrika pasti airnya akan menguapnya. Ini meleleh ya, ini bekas meleleh ininya, kainnya meleleh. Jadi kain itu kalau kain yang kain katun itu kapas alam itu lebih tahan panas dibanding kain yang dari kapas alam ya. Kapas alam itu bahasa Inggris memang cotton, tapi kalau kapas alam itu kayak kain Georgette, itu kain sintetis ya. Kain sintetis biasanya kain itu ada yang campuran, ada yang murni. Kalau kain murni kapas alam itu awet, kuat tahan panas, kuat terhadap kain disetrika, lebih kuat. Tapi kalau kain sintetis itu tidak kuat terhadap panas dan gampang lonyot ya. Karena itu sintetis itu plastik ya, kainnya sebenarnya itu bahannya bahan plastik. Jadi polietilen ada semacam itu ya, bisa dibikin benang juga. Nah itu bahan plastik itu, jadi mudah meleleh. Nah jadi tipsnya itu. Ini kan termostat, jadi kalau katakanlah ini gampang ngomongnya, ini temperatur yang dijaga itu 100 derajat ya, 100 derajat. Kalau temperaturnya ini diset pada 100 derajat dengan termostat, pada waktu mencapai 100 derajat dia mati ya, maka listrik mati otomatis, tidak nyambung, sehingga proses pemanasannya berhenti. Jadi kalau proses pemanasannya berhenti, jadi tidak mengalirkan panas lagi, panasnya akan dibatasi segitu saja, nanti akan menyala lagi kalau temperaturnya sudah berkurang. Berkurangnya bisa cepat bisa lambat. Kalau cepat kalau dipakai jadi cepat, tapi kalau dibiarkan itu agak lama ya, turunnya agak lama. Kalau udah turun di bawah 100 derajat misalkan 90 derajat itu baru menyala lagi. Nah sekarang bandingkan kalau misalkan dia nggak dipakai tetapi settingannya pada temperatur yang 150 derajat. Nah jadi walaupun tidak dipakai dia akan tetap memanasi ya, proses pemanasi berlangsung, dia akan berhenti pada temperatur 150 derajat karena disetnya temperatur yang terlalu tinggi, sehingga walaupun nggak dipakai, dibiarkan, malah ini lebih cepat rusak kalau disetting panas tinggi tapi dibiarkan tidak dipakai. Artinya ininya akan terus dijaga pada temperatur tinggi atau 150 derajat, sehingga plastik-plastik yang ada di dalam sini cepat rusak. Nah gitu, begitu tipsnya ya. Ini tipsnya adalah ini menjaga termostatnya, mengatur termostat dengan benar sehingga setrika bisa awet. Jadi menggunakan termostat seperlunya agar setrikanya bisa awet ya. Kemudian yang kedua nih, kalau sudah selesai menyetrika ya, karena kan ini ngalir terus listrik ke sini, jadi kabelnya ini sebenarnya panas ya. Kabelnya sebenarnya panas. Jadi kabel ini tidak boleh ditekuk-tekuk, diginiin ya. Itu pada waktu selesai menyetrika, tapi tetap aja dibiarkan begini, paling digulung sedikit begini ya. Nah, digulungnya sedikit saja baru kita taruh gitu ya, dan biarkan dingin ini ya, dibiarkan setrikanya dingin, kan lama juga setrika dingin sebenarnya, tapi dibiarkan ini
kalau setrika lebih cepat dingin, tapi dalamnya sebetulnya masih panas ya. Nah ini dibiarkan kira-kira ya setengah jam, itu kabelnya bisa lebih di dalamnya, baru boleh ditekuk-tekuk. Jadi ada 2 tips ini menjaga agar setrika awet ya. Begitu saja tips menjaga agar setrika awet, semoga bermanfaat.